Saudara-saudari, salam jumpa kembali. Semoga Anda selalu sehat dan penuh berkat. Masih dalam topik mengenai kesejahteraan bersama. Pastinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dibutuhkan banyak orang yang punya hati untuk terlibat di dalam karya-karya itu. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu, namanya Ibu Gina Sutono. Halo Ibu. Halo juga Pak. Apa kabar Ibu? Baik. Iya. Saudara-saudari, sekedar untuk lebih dekat memperkenalkan Ibu Gina. Nanti Ibu Gina akan banyak sharing mengenai aktivitas beliau. Tetapi saya sempat mencari di Google nama Ibu Gina Sutono, dan ternyata kemudian yang muncul adalah batik Tembayan. Ya. Luar biasa, batik Tembayan itu ternyata sebuah brand, dan di situ Ibu Gina itu berusaha untuk mengembangkan dan mempromosikan batik dari dusun Bayat yang konon dikerjakan oleh orang-orang yang sudah sepuh dan mungkin corak-coraknya jadul, dan Ibu Gina memberi sentuhan kekinian. Ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrolin soal itu. Kemudian yang kedua tentu saja aktivitas beliau sebagai relawan mendampingi kaum disabilitas rungu. Baik Bu, peran Ibu dan juga aktivitas Ibu seperti apa? Boleh diceritakan awal mula Ibu terjun di bidang batik ini? Monggo silakan Bu. Ya, sebetulnya kalau ceritanya komplit nanti nggak selesai 3 hari. Jadi kalau batik Tembayan ini sendiri sudah memasuki tahun ke-16 Pak. Jadi awalnya saya bisa sampai ke desa itu memang karena mendapat tantangan dari Romo Brotokartono yang pada tahun 2007 itu bertugas sebagai pastor kepala di gereja katedral. Nah, sebenarnya tantangannya sederhana aja sih, bahwa kalau memang saya itu Cina sejati, mungkin saya bisa melakukan sesuatu untuk para pemuda di sana. Bagaimana saya bisa mungkin menularkan dan berbagi kepada mereka mengenai desain, produksi, dan macam-macam itu, sehingga mereka bisa mengembangkan produk lokal dengan harapan mereka tidak perlu lagi urbanisasi ke Jakarta. Tantangannya sederhana sih sepertinya, tapi ketika saya mencoba untuk menjawab, ternyata enggak sesederhana itu. Saya dilepas begitu aja, saya cuma ditunjukin ini loh desanya. Jadi saya gerilya sendiri, belusukan ke berbagai desa di sana dan mencari informasi tentang desa di sana. Dan yang saya dapati itu memang kerajinan utama di situ adalah batik dan gerabah. Gerabah itu sudah mendunia, untuk batik relatif tidak dikenal. Tantangan ternyata tidak muncul dari anak mudanya, tapi adalah justru dari hasil karya para mbah-mbah sepuh yang masih mempunyai semangat tinggi dan terus membuat batik, tapi mereka tidak mendapatkan upah yang sewajarnya. Bukan karena juragan itu tidak baik, tapi memang dari karya itu kalau kita proses secara biasa, itu memang tidak bisa diserap oleh pasar. Ini adalah tantangan saya yang pertama dan utama, karena kelompok mereka cukup banyak dan dengan semangat yang luar biasa itulah yang justru menggetarkan hati saya untuk berpikir keras dan mengupayakan bagaimana ini harus saya kerjakan. Nah, seiring dengan berjalan waktu, di mana saya juga bertemu begitu banyak orang yang baik hati yang mengajarkan saya batik, karena saya bukan dari keluarga batik, saya juga tidak tahu apa-apa tentang batik, tapi saya dipertemukan oleh Tuhan pada orang-orang yang begitu murah hati untuk mengajarkan saya batik ya itu apa sih gitu. Nah, karena saya juga
mungkin karena 16 tahun yang lalu masih sedikit lebih muda dari sekarang, jadi idealisme saya masih tinggi. Artinya saya mencoba mempertahankan apa yang ada di Bayat tanpa mengubahnya sama sekali, tapi itu harus bisa diterima oleh pasar. Nah, perjuangan itu berlangsung selama 2 tahun. Setahun pertama saya gagal, tahun kedua saya lumayan berhasil. Artinya batik yang saya hasilkan tidak lagi dikira batik Pekalongan, karena saya seorang Chinese mungkin yang notabene banyak sekali penghasil batik pesisiran itu dihasilkan oleh orang Chinese. Tapi saya mengangkat pada tahun kedua saya mengangkat warna-warna melalui filosofi kehidupan orang Jawa yang ada di Bayat. Berdasarkan karakter yang saya dapat, mereka itu pandai, terbuka terhadap pendatang seperti saya, dan juga mereka terbuka terhadap kemajuan teknologi. Nah, itulah yang coba saya gambarkan pada sehelai batik yang saya beri nama Bokong Semar. Nah, pada akhir tahun 2009 karya itu diterima. Tapi PR saya tidak selesai, belum selesai. Masalah saya belum terjawab. Tapi branding Tembayat itu sudah mulai diterima. Saya menggunakan kata Tembayat karena saya berharap bahwa suatu hari Tembayat ini akan dikenal dan akan banyak investor atau desainer yang lebih muda, yang lebih kompeten dari saya untuk ke desa itu membantu mereka. Karena saya sendiri mempunyai latar belakang interior yang tidak cukup kompeten menurut saya untuk mengembangkan itu. Maka tanpa ragu-ragu saya menggunakan kata Tembayat. Nah, secara brand sudah dapat, tapi problem mbah-mbah sepuh belum. Lalu saya mulai menggalang beberapa anak muda yang saya ceritakan dan saya ajak mereka untuk mulai belajar tentang pewarnaan. Karena saya sudah mencoba secara pewarnaan secara sintetis chemical itu memang tidak bisa. Jadi saya mulai mengulik dengan menggunakan bahan pewarna alam yang saya galang para pemuda dan akhirnya mereka mau. Nah, itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, proses ini akhirnya dapat mengangkat karya-karya mbah-mbah sepuh ini dan diterima di pameran hingga hari ini. Nah, itulah yang awal perjalanan dari batik Tembayat itu. Nah, ya itu aja. Biasa Bu Gina. Jadi keterlibatan Ibu untuk mengangkat batik ini sampai ke tahap sampai sekarang ini. Nah, selanjutnya apa yang Ibu lakukan dengan brand batik ini supaya lebih dikenal oleh masyarakat, Ibu? Awalnya itu memang saya tidak berencana untuk terjun secara total dalam hal marketingnya ya. Karena saya punya pekerjaan saya sendiri. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya itu adalah interior designer yang melalui itu juga yang kemudian mengenal Romo Broto karena saya memang waktu itu sebagai pengurus museum di tahun itu pada periode itu dan juga berkenalan dengan Pak Han awalah di sana, awal perkenalan. Dan pada saat batik Tembayat ini mulai jaya-jayanya, pada saat yang sama pula saya mendapat tawaran dari Pak Han untuk membantunya di dalam restorasi gereja khususnya untuk bagian interior dan perbaikan akustik. Nah, selesai proyek itu, batik Tembayat juga semakin dikenal. Di situ saya galau karena untuk menjadi bagian dari tim Pak Han awal itu adalah impian dari semua arsitek ya dan interior. Itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Nah, di samping itu juga Pak Han mendukung kegiatan batik saya ini. Saya pernah waktu itu diajak untuk mengadakan presentasi juga bersama Ibu Obin yang jam terbangnya kan luar biasa ya. Nah, di situ saya galau, saya harus memilih mana. Nah, lalu saya konsultasi bicara dengan beliau bahwa saya harus memilih dengan cepat atau lambat. Saya harus segera memilih. Dan saya memilih untuk terus di batik Tembayat karena kesatu, para pemuda yang saya harapkan
bisa melanjutkan apa yang saya mulai. Jawaban mereka hanya satu ketika saya tawarkan, saya sudah buka jalan di Jakarta, tapi mereka hanya jawabnya satu, melu bude wae. Lah piye kalau melunya ke saya semua gitu kan. Nah lalu akhirnya saya bilang pada Pak Han waktu itu bahwa saya berpikir bahwa saya harus mengembangkan batik Tembayat karena ini gerbong ini semakin penuh dan semakin memberikan pengharapan banyak kepada masyarakat di sana, walaupun kecil ya, masyarakat sekelompok masyarakat kecil di situ, tapi saya merasa bahwa akan lahir lebih banyak interior designer daripada orang yang mau ke Bayat itu. Akhirnya saya memutuskan. Dan setahun kemudian ketika Pak Han awal menghadiri pameran saya di JCC, itu yang membuat saya terus bersemangat, yaitu dia berkata bahwa you are in the right track. Itu yang terus menyemangati saya ketika saya merasa saya jatuh, saya tidak mampu, karena untuk semua itu memang saya swadaya. Jadi betul-betul apa yang saya lakukan bukan karena saya pemodal besar, bukan karena saya mempunyai kelebihan, tapi justru betul-betul dari apa yang saya miliki dan ya lengkap dengan segala kekurangan saya itu. Ya, jadi melestarikan batik Tembayat itu tidak semata-mata karena intuisi bisnis, tapi juga ada unsur sosialnya juga ya. Melestarikan budaya dan sebagainya. Luar biasa. Dan sampai sekarang pastinya juga ada banyak aktivitas untuk lebih mempromosikan supaya batik lebih terkenal, Bung ya. Ya, mungkin dan ada pameran-pameran mungkin, Bu. Pameran kita kemarin terakhir di Inacraft, tapi yang menggembirakan saya itu adalah setelah 10 tahun anak saya yang pertama mulai tertarik dan mulai mengembangkan dengan caranya sendiri. Nah, kemudian sekarang anak saya yang kedua juga, pesan saya pada mereka adalah, mereka kan gini bilang, Mam, aku nggak mau terusin batik Tembayat. Oke, aku bilang tidak apa-apa. Tapi yang harus kalian jaga itu adalah komunitas yang sudah kita bangun. Karena mereka menaruh harapan pada kita. Bagaimana kita bisa terus memproduksi, membuat, dan itu adalah tugas kalian untuk mendesain dan seterusnya, dan memberikan mereka lapangan pekerjaan. Iya. Dan saya mengharapkan bahwa lebih banyak lagi orang-orang tua yang berkarya di di bidang kreatif ini. Kita tidak memaksa anak kita untuk meneruskan apa yang kita lakukan, tapi intinya adalah mereka tahu bahwa setiap hal yang mereka lakukan itu sangat bernilai bagi orang-orang yang mendukung usaha kreativitas ini. Itu. Iya, Ibu, terima kasih, Ibu. Tadi kan Ibu sudah menceritakan bahwa sempat dalam waktu tertentu batik Tembayat itu agak turun, kurang dikenal, kurang diminati. Ya. Kenapa, Bu? Atau bisa nanti diberi contoh corak-corak batik yang dulu dikerjakan oleh mbah-mbah itu, oleh orang-orang yang udah sepuh itu seperti apa, lalu contoh yang kekinian seperti apa gitu ya, Bu ya? Oh iya, sayang ya, saya enggak ini. Jadi ini yang sudah saya garap ya. Jadi ini adalah motif Wahyu Temurun. Nah, mungkin kalau mau lebih jelas suatu hari mesti ini. Nah, jadi kalau kita lihat titik-titik ini nih udah kasar sekali. Ini harusnya menjadi sogan. Tapi ketika ini dibuat, dia akan berantakan gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat setelah kita melalui proses pewarnaan alam, ini menjadi sesuatu yang unik, yang berbeda. Nah, keunikan inilah yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat, termasuk anak-anak muda, yang mereka merasa ini tidak sekuno yang seharusnya. Ini menjadi sesuatu yang modern. Dan mereka mau pakai karena mereka merasa ya enggak kayak bapak-bapak atau enggak kayak menteri barangkali dalam pikiran karena formalitas itu gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, presiden dan menteri-menteri kita kalau pakai juga batiknya juga fashionable kan dan bagus gitu. Karena sebetulnya saya selalu bilang pada anak-anak muda, yang kita lestarikan yang utama itu adalah teknik membatik, bukan motif. Motif adalah bagian. Seni
apalagi seni pakai itu adalah sesuatu yang terus berkembang sesuai zamannya. Jadi kita tidak perlu memaksakan anak-anak itu harus memakai parang, harus memakai motif kuno. Tapi harus mereka pahami itu adalah teknik membatiknya. Dan itu kalau kita bicara teknik itu berarti kita membicarakan teamwork yang menyangkut banyak orang, yang menyangkut kesejahteraan banyak orang. Karena dalam membuat batik kita tidak pernah sendiri, tidak pernah bisa sendiri. Kita perlu tim solid yang saling mendukung, yang saling menghargai dan saling mencintai. Akan lahir batik-batik yang indah. Gitu. Luar biasa. Batik ternyata tidak bisa jadi kalau dikerjakan sendiri. Iya. Banyak orang terlibat ya Bu ya? Banyak. Dan semuanya kalau menurut apa yang saya dengar tadi, ya perlu disejahterakan mereka semua itu. Betul. Karena apa ya? Kita tidak bisa bicara tentang pelestarian, regenerasi kalau kita tidak mengenyangkan perut mereka. Karena sekarang itu tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi juga pulsa. Kalau mereka tidak bisa komunikasi dengan dunia luar, bagaimana? Anak-anak bagaimana? Nah, makanya di dalam kita punya tim pun, ini kan jaraknya jauh ya, antara Mbayat dan Jakarta itu jauh. 3 tahun pertama saya wirawiri terus menerus hampir setiap bulan. Tapi setelah di tahun ke-10 saya mulai, dimana sejak ada WhatsApp deh, saya mulai memanfaatkan itu dan saya membiasakan anak-anak muda ini untuk berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp dan video call. Selama pandemi pun, puji Tuhan, tidak ada satu pembatik dan pekerja di Batik Tembayat maupun Semilir itu brand anak saya, yang kami stop. Itu tidak ada. Bahkan pekerjaan lumayan meningkat. Saya juga nggak tahu. Itu benar-benar karya Tuhan menurut saya. Karena yang keluar itu batik tulis. Maka saya selalu bilang pada anak-anak, rezeki kita itu dan rezeki mbah-mbah itu adalah yang Tuhan berikan melalui kita, bukan milik kita sepenuhnya. Maka jaga hati supaya tidak menjadi serakah. Itu. Oke Ibu. Saudara-saudari, dari sharing Ibu Gina tadi sudah kita dengarkan bahwa dari kegiatan beliau melestarikan batik ini saja nampak bahwa ada keinginan beliau untuk selalu memperhatikan kesejahteraan banyak orang. Terlebih lagi beliau juga ternyata punya aktivitas sebagai seorang relawan. Ketika saya memutuskan untuk mengembangkan Batik Tembayat, saya sadar bahwa kita tidak bisa hanya sebatas melatih atau membentuk tim. Untuk itu saya mulai mempromosikan Batik Tembayat itu melalui pameran-pameran. Pertama itu pameran di JCC. Nah, dengan sudah brand Batik Tembayat, dan juga sempat sebetulnya pameran pertama kali itu bahkan saya ke Australia. Itu gila banget sih. Tanpa punya pengetahuan yang cukup, tanpa punya pengalaman apa-apa, tapi saya mendapat kesempatan itu dan saya ambil kesempatan itu. Tapi justru dari situ saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang kemudian saya bisa pakai untuk pengembangan Batik Tembayat. Nah, selain itu juga saya sadar bahwa saya harus lebih banyak mempromosikan Batik Tembayat agar batik ini lebih dikenal oleh masyarakat umum. Dengan ciri khasnya, dengan keindahannya, dengan orang-orang di balik sehelai Batik Tembayat itu terus saya suarakan. Nah, itu baik melalui medsos maupun melalui talk show untuk menceritakan keprihatinan saya, untuk mengetuk hati para teman-teman yang sekali lagi saya yakin banyak lebih kompeten dari saya untuk yuk dong bagaimana kita mencoba untuk membangun sebuah daerah. Tidak harus selalu bayar, tapi pasti masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan kita yang mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan sebagai desainer itu. Nah, banyak ini kan dibilang bahwa
generasi baby boomer itu adalah generasi yang paling mengalami banyak hal, mulai dari film roll, mulai dari kaset sampai dengan digital 4.0. Itu juga saya alami kesulitan-kesulitan itu. Karena selain pameran offline sebelum pandemi itu cukup bagus. Setiap pameran itu saya harus menyiapkan paling tidak waktu 1 minggu sampai dengan mulai dari loading sampai unloading, dan itu biasanya mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, itu dalam setahun ketika awal-awal promosi itu saya bisa melakukan 5 sampai 7 kali pameran. Nah, dan itu saya hanya dibantu oleh anak-anak saya dan juga suami saya membantu bagaimana kita harus men-setting sebuah pameran, karena layaknya sebuah perusahaan yang baru mulai, kita tidak berani meng-hire karyawan, karena itu kan semua itu kan kita kompensasikan lebih baik buat beli kain, lebih baik untuk beli kain itu kan. Nah, jadi semua betul-betul saya disupport oleh anak-anak saya untuk setiap loading, unloading, kita manjat-manjat, kita pasang segala macam itu oleh keluarga saya. Dan saya masih ingat almarhum papa saya juga sangat mensupport saya di dalam pengembangan batik ini, walaupun papa tidak paham sama sekali. Tapi dia hanya mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, ikuti kata hati kamu, apapun yang kamu lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu. Jadi itulah yang menjadi penyemangat saya untuk terus berkarya itu. Terima kasih, Bu. Saudara-saudari, saya membayangkan memang Ibu Gina jadi seorang wanita yang sibuk karena perhatian beliau pada batik ini. Tapi ternyata saya juga pernah mendengar bahwa Ibu Gina juga punya jiwa sosial. Bu Gina juga tidak hanya memperhatikan orang-orang yang terlibat di dalam produksi batiknya saja, tetapi di lain itu juga saya dengar Ibu juga memberi pelatihan kepada para disabilitas rungu. Benar ya, Bu ya? Iya. Iya, boleh diceritakan, Bu? Jadi Romo Kris waktu itu hanya bilang begini pada saya. Kadang-kadang Romo ngomongnya gampang aja ya, kita yang jalanin. Romo bilang, Bu, kadang dia panggil saya Oma juga. Itu dong, disabilitas bantuin. Latih apa kek gitu? Batik 3 tahun yang lalu. Saya cuma berpikir, setelah saya latih, terus mereka mau apa? Mereka bisa dapat apa? Karena kan saya paham bahwa itu harus teamwork dan harus kuat di hilir. Saya bilang, iya nanti mau, aku pikirin kita harus apa. Saya nggak dapat ide apa-apa, saya mentok benar-benar sementok-mentoknya. Pandemi saya harus mengusahakan supaya tim saya, Batik Tembayat, harus jalan. Tukang jahit harus kerja. Tapi bagaimana? Pameran tidak ada. Semua kita tidak ada kegiatannya. Jadi di situ timbul ide saya membuat produk home. Kenapa? Karena saya pikir pandemi orang di rumah. Orang mau memandang sesuatu yang indah. Kenapa saya tidak memperindah rumah mereka melalui produk saya? Nah, itu yang saya lakukan. Saya membuat produk home. Dan itu juga yang bisa membuat kita bertahan. Salah satu yang membuat kita bertahan sampai pada pandemi berakhir. Berakhir belum ya? Berakhir. Pada saat itu juga saya mendapat ide. Oh, inilah yang bisa saya berikan kepada disabilitas. Artinya ketika saya selesai melatih mereka, ketika mereka sudah bisa membuat produk, kita sudah punya market yang siap. Itu, maka saya memberanikan diri pada Romo Kris. Saya bilang, oke Romo, let's do it. Saya akan melatih mereka dan saya akan membuat produk bukan batik klasik seperti ini, karena ini membutuhkan waktu 3 bulan. Mereka butuh cash money yang fresh money supaya mereka tidak terlalu lama. Maka saya pikir melalui produk home itulah yang bisa membuat mereka lebih cepat mendapatkan hasil. Lalu maka itu saya memberanikan diri, saya mulai membuat program, saya melatih mereka agak sedikit berbeda
dengan layaknya kita sebagai teamwork. Di sini saya membuat program khusus pelatihan untuk para disabilitas ini mulai dari nol. Jadi pengetahuan mereka untuk membuat pola dari saya, tapi bagaimana mereka harus menggambar sampai mereka bisa mencanting. Sebetulnya saya mempunyai rencana untuk menuntaskan ini semua dengan mengajarkan kepada mereka, berbagi pada mereka tentang bahan pewarnaan. Harapannya adalah supaya mereka betul-betul bisa mengerjakan dari awal hingga akhir, hingga nanti ke pemasarannya. Karena yang menurut saya utamanya, kalau dia bisa berbuat segala macam, tapi kalau mereka tidak pernah kita support untuk buka jalannya, untuk marketnya, untuk menjualkan hasil mereka, akhirnya mereka nggak akan dapat apa-apa juga gitu. Itu sih Pak. Jadi pelatihan untuk disabilitas ini sekarang sudah sampai tahap apa ini? Sudah sampai tahap barang jadi. Barang jadi. Sudah. Kemarin waktu Desember itu bahkan kita sudah launching. Jadi saya buat ke sarung tangan, sarung bantal. Saya membuat warna khusus juga. Pewarnaan masih dilakukan di workshop saya. Tapi untuk kemarin bahkan kita membuat sarung hampers. Nah, jadi di dalamnya saya bilang pada Suster Frey bahwa ini bisa kolaborasi dengan bagian yang membuat cookies dan macam-macam itu untuk dimasukkan ke hampers itu, dan itu bisa dipasarkan gitu. Jadi menjadi sebuah kegiatan yang berintegrasi antar divisi dan pelatihan-pelatihan yang ada di LDD gitu. Iya. Kalau Ibu Gina sendiri mengamati sebenarnya target apa yang harus mereka sampai kuasai itu, Bu? Mereka mampu membuat produksi jadi dan juga mampu memasarkan itu. Kenapa saya cukup yakin? Karena begini, mereka itu kan tidak tinggal sendiri ya. Dan untuk market itu memang semua tidak ada yang mudah, harus rintis. Nah, tapi kita itu sangat dimudahkan pada situasi itu adalah teknologi, WhatsApp, IG, dan lain-lain. Mereka tidak sebuta itu ya, dalam tanda petik. Mereka tidak buta teknologi, mereka kan tunarungu. Nah, jadi mereka pasti bisa. Yang dibutuhkan adalah supporting dari kita untuk menyadarkan, untuk memberikan mereka masukan-masukan dari segi bisnisnya juga sekarang. Gitu. Walaupun kan kalau bisnis itu memang bukan ranahnya LDD, karena LDD hanya memberi pelatihan. Tapi selesai melatih, mereka apa? Itu. Jadi mereka pun harus diberi pelatihan, menurut saya ya, usulan saya, diberi pelatihan menjalankan penjualan daripada karya mereka gitu. Karena bagus-bagus loh, itu luar biasa menurut saya. Ya. Sayang juga kalau hanya ikut pelatihan, tetapi tidak sampai mereka itu bisa menjual produknya ya, Bu? Iya. Saya berusaha untuk menyerap apa yang mereka buat, untuk kemudian saya pasarkan dengan tujuan agar apa yang dapat diperoleh ini nanti perlahan-perlahan akan bisa meningkatkan mimpinya, kesejahteraan mereka juga kan, itu loh. Nah, ini semua masih dalam proses sih. Nah, itu yang saya ingin dengan Romo Kris, kita sudah memakai slogan VOV, Voice of Voiceless. Voice of Voiceless. Jadi suara dari mereka yang terpinggirkannya. Nah, tadi Ibu kan cerita bahwa Romo Kris, mungkin Romo Kristiono Puspo kan? Ya. Beliau yang mengkontak Ibu, menantang Ibu, apa yang Ibu bisa berikan kepada para disabilitas ini. Sebenarnya Ibu sendiri merasa terdorong sesuatukah ketika Ibu mengiyakan tawaran dari Romo Kris itu? Iya, mengalir begitu aja sih kalau boleh jujur. Jadi artinya ketika seseorang mengatakan ada
kebutuhan di suatu tempat atau apa, ya saya akan menjawab iya gitu. Nah, memang ada sedikit perbedaan antara ketika saya menerima tantangan itu 16 tahun yang lalu dengan sekarang. Kalau yang sekarang mungkin karena mulai juga usia dan banyak pengalaman jatuh bangunnya selama merintis ini, maka ketika saya menjawab Romo Kristus, saya hanya menjawab iya Romo, saya pikirin dulu ya. Pikirin di sini bukan berarti saya menolak, tapi saya harus apa yang harus saya kerjakan, lebih pada itu ya. Nah, tapi dengan kesibukan Ibu sendiri untuk ngurusin batik, dengan Ibu nanti sebagai relawan, keluarga bagaimana Bu? Ada mereka mensupport ya Ibu ya? Ya, mungkin karena anak-anak juga terbiasa saya ajak di dalam semua kegiatan saya ya, baik itu ketika pekerjaan interior, ketika menjadi guru atau koordinator Bina Iman di lingkungan, atau juga ketika saya kembali membuka museum tahun 2005 zamannya Romo Wisnu, di mana orang terdekat dan yang tenaganya gratis itu kan adalah anak-anak dan keluarga ya. Nah, jadi mereka karena sudah terbiasa dilibatkan, mereka dengan senang hati sih untuk mengerjakan. Dan sebetulnya kan ketika saya harus sering kayak keluar kota juga, mereka waktu itu usia masih seragam merah ya kalau nggak salah, yang kecil Tesa, Greta SMA kebetulan, SMP kebetulan sekolah di Ursula. Nah kan saya masih ada rutinitas sebagai ibu rumah tangga, pagi mengantar sekolah, menyiapkan bekal, siang menjemput, lalu juga masih handle pekerjaan interior. Kita juga punya kantor, punya workshop juga untuk pengerjaan, harus ke customer dan lain-lain. Ya, membagi tugas dengan suami untuk itu juga. Jadi kami saling mendukung. Saling support ya Bu? Iya. Luar biasa Bu. Apakah Ibu ada pernah mengalami sebuah pengalaman yang mengesan di hati Ibu ketika Ibu mendampingi para disabilitas itu Bu? Saya speechless dengan semangat dan keseriusan mereka di dalam menanggapi apa yang saya berikan, melakukan apa yang saya instruksikan tanpa banyak protes, dan mereka sungguh-sungguh mengerjakan itu dengan hati. Berbeda dengan mereka yang justru normal, ketika ada pelatihan yang kita berikan juga secara cuma-cuma, mereka itu cenderung untuk datangnya terlambat, kemudian tidak mengerjakan tugas. Tapi bagi saya, semangat mereka itu merupakan tantangan dan yang mendorong saya untuk lebih serius lagi memikirkan bagaimana kita bisa memberikan lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Tadi dikatakan bahwa yang mengikuti pelatihan adalah para disabilitas rungu. Ya. Apakah hanya mereka atau ada juga yang lain Bu, kelompok-kelompok yang lain Bu? Awalnya itu direncanakan ada 4 ya. Tunarungu itu memang saya yang batasi hanya tunarungu aja, karena kalau netra kan nggak mungkin ya. Kemudian daksa juga saya belum mampu. Nah kemudian warga miskin kota, transpuan, dan refugee. Jadi 4 unsur ini memang selama beberapa kali latihan itu memang mereka ada, gitu, mereka hadir dalam kelompok ini, gitu. Jadi banyak juga yang menyerap pengetahuan dan keterampilan membatik dari Ibu ya. Lumayan. Yang penting berguna bagi mereka. Ya. Nah, sebagai seorang Kristiani Bu, sebagai orang Katolik, bagaimana Ibu memaknai semua kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan? Ibu tidak hanya soal orientasi bisnis saja, tetapi juga memperhatikan aspek sosial mereka juga, kesejahteraan mereka juga. Nah, sebagai seorang pengikut Yesus, orang Kristiani, bagaimana Ibu memberi makna atau memaknai kegiatan itu? Saya merasa mendapat kesempatan ya untuk melakukan apa yang
diajarkan seperti yang diceritakan oleh dalam perumpamaan seorang janda miskin yang memberikan ke seluruh miliknya pada yang membutuhkan. Itu aja sih, kesempatan. Bahwa pada saat kita menerima kesempatan, pada saat yang sama pula kita harus bisa memberikan kesempatan itu kepada orang lain. Gitu. Sekarang kepada umat di Keuskupan Agung Jakarta yang pada tahun ini kita sedang mendalami tema mengenai kesejahteraan bersama. Adakah pesan-pesan yang Ibu bisa berikan supaya kita semua umat di Keuskupan Agung Jakarta itu semangat, seperti juga Ibu juga semangat dalam menularkan ilmu dan keterampilan kepada para disabilitas dan juga kepada para mitra di Desa Bayat sana, tidak melulu bisnis tapi juga ini kesejahteraan kita bersama. Berikan apa yang kita miliki, bukan yang tidak kita miliki. Tidak usah kita menunggu sampai kita memiliki baru kita memberi. Berjalan aja terus. Jangan takut jatuh, jangan takut gagal, karena selalu ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Itu, dan lakukan semua itu bukan untuk kemegahan pribadi, tapi sungguh demi kemuliaan Dia yang lebih besar. Itu aja. Wih, luar biasa. Amin, Bu. Amin. Nah, ya. Saudara-saudari, pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Gina Sutono tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pesan dari Ibu Gina tadi sungguh luar biasa agar kita mau berbagi. Seperti seorang janda miskin yang memberikan seluruh apa yang dia punya kepada orang lain, dan itu demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bu Gina atas waktunya untuk sharingnya. Semoga karya-karya Ibu selalu diberkati oleh Tuhan, selalu sukses, dan Ibu dan keluarga selalu sehat. Terima kasih, amin. Iya, terima kasih. Nah, saudara-saudari, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita di dalam segmen ini, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga renungan-renungan yang akan meneguhkan kita dari Romo Reynaldo Anthony. Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengar sharing pengalaman Ibu Gina Sutono. Bagi Ibu Gina, kecintaan kepada batik tidak semata didorong karena keuntungan ekonomi. Ibu Gina merasa terpanggil untuk melestarikan batik, karena batik adalah warisan budaya Nusantara. Di balik keindahan kain batik juga ada para perajin yang mengandalkan kehidupan mereka dari membatik. Itulah situasi yang beliau amati di Dusun Bayat, Jawa Tengah. Melalui brand batik Tembayat, Ibu Gina Sutono ingin semakin mengangkat citra batik khas Bayat dan memperbaiki kesejahteraan para perajin batik di Desa Bayat. Pelan tapi pasti, batik semakin luas dikenal dan semakin diterima oleh kalangan anak muda. Dengan media batik pula, Ibu Gina memperluas pelayanannya dengan memberikan pelatihan membatik kepada kaum disabilitas rungu. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk hidup suci. Dalam seruan apostoliknya, Gaudete et Exsultate, Bapak Paus Fransiskus menunjukkan bahwa kesucian dapat diperoleh dengan menghayati kesibukan sehari-hari dengan lebih sungguh-sungguh. Sementara itu, Gereja Keuskupan Agung Jakarta tahun ini pun sedang bertekun untuk mengamalkan nilai kesejahteraan bersama. Dalam surat Gembala Prapaskah 2023, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo mengajak kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama
sebagai sarana meraih kesucian. Itu berarti dengan mengusahakan kesejahteraan bersama setiap hari, kita pun berada di dalam jalan menuju kesucian. Semangat pelayanan Ibu Gina Sutono dapat menjadi inspirasi bahwa siapapun kita dan apapun profesi kita, kita semua dapat ambil bagian mengusahakan kesejahteraan bersama, hidup kita pun disucikan dan berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati.